Halo, selamat datang lagi di Satu Cerita, tempat di mana akan ada kisah-kisah yang kita dengarkan, cerita hidup juga. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan kita semua. Kita percaya IFGF akan menjadi gereja di mana kesaksian akan diberitakan dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya tentunya nggak sendirian, ditemani oleh seorang dokter. Tapi dokter bukan kalau dokter sakit ya. Dokter. Oh maaf, dokter. Seorang dokter, teman saya dan salah satu pastoral dari IFGF Jakarta. Let's all welcome Pastor Daniel Runtuwene. Thank you, Pastor Jos. Dia punya kesaksian yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan ceritanya, apa yang terjadi dalam kehidupannya akhir tahun lalu, was it? Yes. Akhir tahun lalu yang datang ke CTG, City Team Gathering, pasti Anda mendengarkannya sedikit. Dan mendengarkannya di message yang dikabarkan minggu pertama di bulan Februari. Dan hari ini versi lengkapnya. Dan saya mau untuk Pastor Dan bisa ceritakan secara kronologi, secara jelas apa yang terjadi. Dan saya percaya Anda semua akan diberkati. Silakan Pastor Dan. Terima kasih nih Pastor Jos untuk kesempatannya. Maupun semua yang menyaksikan melalui program Satu Cerita. Sebenarnya saya mau kasih 2 cerita, cuma nggak boleh sama Pastor Jos ya, jadi ya boleh, 1 cerita aja. Just kidding. Ya, jadi memang akhir tahun 2021 yang lalu merupakan satu momen ya Pastor Jos dalam hidup saya yang mengagetkan, nggak pernah ada di dalam rencana, planning. Mungkin saya mulainya dari perjalanan ke Amerika untuk menghadiri Pastor Jimmy dan Cienian mantuan gitu ya, anak semata wayang gitu, Stacy, dan bersyukur bisa berangkat ke sana semuanya lancar baik ya. Berapa lama sih? Lagi itu total almost 3 weeks ya, hampir 3 minggu juga. Jadi berangkat Thanksgiving. Ya, pulang balik ke Jakarta sampai di tanggal 13 Desember. Itu partinya 3 minggu ya? Iya, karena ya begitulah, luar biasa. Jadi menghadiri pesta. Iya, by the way kalau nanti ada yang pengen lihat Pastor Jimmy dance juga boleh juga tuh ya. Itu nanti mungkin jadi kesaksian juga tuh, 1 cerita juga. Benar ya? Pastor Jimmy dance. Oke, kita undang Pastor Jimmy. Kita tanya kenapa dia bisa dansa ya? Bisa dansa. Untuk 5 menit dansa saya dengar latihannya 5 bulan. Wow. Oke. Kembali ke nggak ada laptop. Nggak ada. Satu cerita. Ya, balik 1 cerita. Jadi waktu kembali itu tanggal 13 Desember transit di Singapura. Nah itu flightnya kan dari LA ke direct flight ke Singapura 17,5 jam. Jadi waktu mendarat ya bayangkan ya, memang traveling zaman pandemi ini kita harus maskeran terus. 17 jam cukup ngap juga. Jadi waktu itu di pesawat juga pakai terus? Pakai terus. Selama 17 jam? Kecuali waktu makan lah ya. Makan kan mesti buka. Kalau nggak puasa lebih berat lagi. Jadi ya memang cuma waktu makan aja. Dan minum dibuka, kalau nggak pakai masker terus. Jadi lumayan juga ya berasa. Tapi waktu mendarat tuh transit dan waktunya memang agak mepet ya, 1 jam aja transitnya di Singapura. Saya jalan biasa sambil geret koper kecil lah ya, sama istri. Dan biasanya saya selalu kalau gitu nggak santai-santai kan, jalannya agak cepet. Tapi ini baru mungkin jalan beberapa puluh meter, tiba-tiba saya ngerasa kayak orang ngos-ngosan, kayak abis lari 5 kilo atau naik sepeda 20-30 kilo gitu. Wah kok ngos-ngosan gini, saya sampai bilang Grace, bentar dulu deh, bisa take a rest bentar gitu ya. Dan di situ saya udah mulai merasakan pasti ada something is not right. Ya, Grace istri saya bilang cuma mungkin kecapean aja nih kita 17 jam pakai masker. Gantilah masker yang lebih longgar atau gimana. Dan kemudian setelah dari Singapura itu balik ke Jakarta, short flight kan sebenarnya. Mestinya udah nggak terlalu ngos-ngosan lah ya. Pikir tapi waktu mendarat tetap aja baru jalan berapa puluh meter tuh ngos-ngosan banget. Dan sampai saya bilang Grace bentar deh, pelan-pelan aja gitu ya. Jadi udah ngomong nih, ini rasanya memang perlu check up nih. Karena selama pandemi nggak check up, ternyata juga sudah 3 tahun lebih nggak pernah check up. Medical check up.
Oh, full medical check up. Full medical check up. Biasanya saya every other year lah, 2 tahun sekali ya. Orang-orang bilang katanya setahun sekali, tapi saya pikir saya oke, sehat, cek darah golf, ya kan? Iya, masih main golf, masih bisa naik turun tangga, oke, nggak ada ngos-ngosan yang gimana. Cek darah, I'll do it. Pasti itu cek darah lengkap, setahun sekali juga kolesterol aman, triglycerid aman, gula darah. Ya sebenarnya aman-aman perbatasan lah gitu ya. Jadi tapi baik lah aman. Jadi nggak pernah ini ya, nggak pernah berpikir yang sampai berbahaya. Jadi waktu udah sampai Jakarta tadi udah ngos-ngosan gitu, ya udah bilang sama Grace kita harus check up dah nanti after Christmas before New Year. Jadi memang udah siap-siap nih buat journal check up. Ternyata harus 10 hari kan memang karantina. Oh, dapat 10 hari. Dapat masih 10 hari gitu ya. Ya sekarang udah 7 bahkan ada yang mau 5 hari ya. Tapi poinnya masih 10 hari tuh. Jadi haleluya lah, puji Tuhan. Berdua istri itu juga bersyukur. Ya anggap honeymoon, anggap extended vacation. Extended vacation. 3 minggu di Amerika, 10 hari di hotel karantina gitu. Jadi ya itu kita coba nggak apa. Nah, waktu di hotel karantina bahkan saya masih olahraga ringan ya gitu ya, ikutin di YouTube lah gitu ya. Senam-senam ibu-ibu. Tapi senam ibu-ibu aja saya ngos-ngosan gitu. Ya, bisa sih ikut cuma ya Grace pikir nggak terlalu suka kali ini gerakannya, gerakan ibu-ibu. Iya, nggak tahu sih. Tapi ya ya intinya saya agak lebih cepat ngos-ngosan. Jadi singkat cerita udah confirm lah memang harus check up. Nah keluar dari karantina 10 hari, oke, udah semangat nih mau kerja, udah set meeting semua, bahkan udah set golf juga. Udah, jadi hari Kamis full meeting, hari Jumat pagi udah mau main golf gitu ya. Jadi 2 hari weekdaysnya udah plan out lah. Nah waktu pulang sampai rumah Rabu malam, nah, ketemu mami, cek mami. Ternyata kaki dia kan memang luka ya. Jadi waktu itu saya with my brothers decide udah deh Kamis pagi mumpung saya ada bisa antar ke rumah sakit. Jadi ya itulah, jadi Kamis saya antar ke rumah sakit, pikir kalau udah set semua beres, masih ada my brother juga yang lain, saya bisa ke Karawaci, masih mikirnya mau meeting. Jadi singkat cerita mami udah di take care semua, masuk dapat kamar, rencana Kamis malam mau dioperasi. Saya udah agak rileks, saya bilang sama brother saya kita makan siang deh. Nah, makan siang kan udah kangen nih, udah di Amerika lama. Jadi sebulan lebih. Iya, pengen makan Indo. Dan makan Indo yang kangenin itu memang makanan Padang. Jadi akhirnya ya udah, saya sama brother saya, Adrian ya, Jack, kita makan Padang. Setelah selesai gitu ya make sure inget beli buat istri semua, ipar saya itu penting, udah bawa bungkus. Nah mau masuk mobil tiba-tiba dada saya sakit dan sakitnya kayak ketekan, ketusuk-tusuk gitu, terus langsung keringet dingin, terus tiba-tiba tangan-tangan saya semutan, saya udah berasanya nggak enak ya. Jadi masuk mobil tuh langsung bilang saya buruan deh balik ke rumah sakit. Untung deket ya, makannya di Kuningan, balik lagi ke rumah sakit Medistra, is only 10 minutes lah. Jadi sampai di rumah sakit ya saya langsung jalan ya ke IGD. Was your brother with you? Ya, masih sama-sama. Dia selalu sama-sama. Ya by the way dia pertama lagi bilang sakit, dia masih santai-santai aja gitu ya. Dia masih teks apa, wah ini kenapa gitu. Tiba-tiba di mobil gue bener-bener doa terus gue bahasa roh. Udah Tuhan nggak tahu deh sakit. I literally pray and then speak in tongue. Dan saya bilang Tuhan tolong nih, jangan sampai kenapa-napa. Itu pikiran juga udah macem-macem juga ya, ini it's kinda, ini bener nggak serangan jantung gitu apa. Nah sampainya di IGD, sampai rumah sakit pun saya masih bisa jalan ya. My brother cuma, lu masih bisa jalan nggak? Bisa gitu, cuma jalan tuh rada waduh nggak enak banget lah ya, tapi masih bisa jalan. Sampai di itu IGD, ya tidur, periksa semua, EKG lah apa semua, ambil darah, ronsen juga. Tapi sampai di EKG nggak lama udah oke lah, udah nyaman ya, dikasih obat juga. Nah, lalu dokternya tanya juga gimana gitu ya. Kalau tanda-tandanya ya dokter IGD bilang ini angina lah ya, ada somehow serangan jantung lah related.
Dan dokter akhirnya suggest untuk di CT scan, ya. Jadi saya bilang ya oke dah, CT scan dan itu akan dilakukan malam, ya sore atau malam lah. Jadi saya bilang kalau bisa ya udah sekalian aja, memang make sure lah. Dalam hati saya sekalian aja nih memang mau check up, ya udahlah bener-bener sekaligus dilakukan. Dan kalau nginep ya asuransi bisa cover juga kan. Nah akhirnya malam itu di CT scan dan setelah selesai CT scan saya masuk dah, harus dirawat ya di kamar. By the way masih sempet tuh abis CT scan saya doain, pas juga timingnya, masih doain mami saya sebelum dia dioperasi. Jadi ketemu dokternya, dokter yang mau operasi mami saya sempat bingung, loh ini siapa gitu, karena saya udah pakai baju rumah sakit di kursi roda nggak boleh. Terus saya anaknya didoa cuma dirawat juga gitu. Oh, okay. Ya, jadi malam itu mami saya masuk kamar operasi, saya balik ke kamar dah ya. Nggak ada rasa sakit apa-apa, biasa aja gitu ya. Saya ditemenin istri saya Grace, mami saya operasi masih di kamar berdoa. Mami saya operasi went well, semuanya baik. Praise God. Ya, itunya luar biasa lah ya. Praise God. Boleh puji Tuhan, berikan yang lagi nonton mau berikan untuk kemuliaan Tuhan juga boleh. Gitu. Nah, jadi mami saya udah aman, saya juga tenang, tidur malam itu. Nah, besok paginya, itu kan tanggal 23 ya. Besok paginya jadi tanggal 24 pagi, jam 4 pagi saya terbangun. Itu udah tidur di kamar rumah sakit dan istri saya nemenin. Saya bangun, Grace, ini kok sakit lagi gitu ya. Saya bangunin istri saya, langsung panggil, itu kan kalau enak di rumah sakit ya udah panggil suster ya. Panggil pencet, panggil suster datang kenapa gitu ya. Nah, singkat cerita ya akhirnya saya bilang sakit. Lalu dibawalah mesin EKG semua, dicek, dan waktu EKG itu memang kelihatan lah ya irregular dan semua reportnya bahwa ya ini semacam bisa ada serangan. Dikasih obat saya sekitar jam 5 udah enak. Jadi udah lagi enak sih, udah biasa lagi gitu ya. Saya balik doa saat teduh sama istri. Waktu saat teduh itu juga ya luar biasa ya. Ini indahnya kalau kita hidup berkomunitas itu bersama iCare, saya bareng-bareng sama Bro Doni juga gitu. Dan beberapa brothers and sisters, kita lagi baca Injil. Jadi ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan 89 hari perjalanan, kita pas selesainya tuh pas akhir tahun 31 Desember. Somehow bisa pas. Jadi bagi baca Yohanes dan tanggal 24, karena Yohanes kan pas habis tanggal 31 tuh Yohanes 21. Jadi lagi baca Yohanes 14. Di pagi itu saya baca Yohanes 14. Ayatnya boleh deh saya bacakan juga ya. Yohanes 14 ayat 1. Ini pagi-pagi nih lagi saat teduh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau bahasa Inggrisnya, let not your hearts be troubled. Jadi saya udah yakin aja, hati itu, tapi hearts kan ya jantung ya, cuma terjemahan aja. Jadi jangan gelisah hatimu. Ini kayak hati, bahasa Indonesia memang, tapi kalau bahasa itunya kardia, memang jantung tuh. Jadi jantung gua nggak trouble. Jadi saya udah doa yakin Tuhan pasti kasih kesembuhan. My heart will not be troubled. Aku mau percaya kepadamu, karena dokter mau datang nih jam 8 gitu ya, mau kasih tahu lah kenapa. Jadi udah saya klaim ayat itu yang saya send juga di grup iCare. Kemudian baca ayat keduanya. Nah ini bareng-bareng sama istri saya juga. Ayat keduanya bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah ini saya lihat-lihatan sama istri saya gitu. Ya, gimana ya? Jadi apakah rumah saya memang sudah disediakan dan siap, Tuhan Yesus siap menjemput. Walaupun lagi santai gitu ya, ketawa-tawa, tapi saya aminin benar ayat 1 lah ya. Let not my hearts be troubled dan benar-benar ini jangan trouble lah Tuhan, nih jantung saya juga ya.
Jadi pagi itu setelah doa, saya masih inget tuh, masih jam 7 masih buka laptop, masih kerja, ada urusan yang masih bisa dikerjakan. Jam 8 dokternya datang, gitu ya. Lagi dokternya datang lalu dia bilang, Pak, ini hasil scan jantungnya memang kelihatan ada penyumbatan, tapi kelihatannya mungkin kita pastikan aja deh. Karena saya tanya berapa persen dok tersumbat. Ini sih ada ya sumbatan, tapi nggak tahu berapa. Kalau mau pasti memang kita kateter saja. Ya. Jadi di kateter jam 10 pagi supaya lebih pasti. Nah dokternya bilang, ini dia bilang, tapi tenang Pak, kalau nggak ada apa-apa ya saya juga nggak lakukan tindakan apa-apa. Cuma supaya lebih pasti katanya. Ya udah saya bilang setuju gitu ya. Ya dalam hati saya ya, my heart should be okay lah ya. Mungkin pemikiran saya ya ada sumbatan 70% gitu ya. Habis itu trouble, ya will not trouble. Mungkin habis itu saya mesti udah mikir sih ya paling jaga gaya hidup ya. Jaga makanan gitu ya. Istirahat, nggak boleh stres, tambah golf gitu ya. Saya udah pikir alasan itu. Mau nambah budget golf dong, tambahin gitu ya. Jadi waktu masuk itu pun saya juga berpikir seperti itu. Jadi singkat cerita jam 10 di kateter, bekasnya cuma masuk lewat sini aja gitu ya, pergelangan tangan. Coba kamera bisa, udah nggak kelihatan ya bekas kayak Yesus kasih luka, nggak kelihatan lah, nggak usah just, cuma masukin dari sini ya. Jadi waktu masuk udah semua ya udah kelihatan gitu kan, semua di tempatnya itu. Saya tanya sama dokternya, gimana dok gitu ya, ini ada sumbatan gitu, berapa persen dok? Sudah tersumbat total gitu, ini 100%. Wow, waduh, saya waktu itu wah bener dok, itu bisa, karena memang bisa lihat gitu ya, bisa kelihatan tuh memang ada sumbatannya 100%. Di salah satu arteri jantung. Biasanya kalau jantung ya sedikit ini aja ada 3, yang 1 di kanan, 2 di kiri, itu arteri di jantung yang besar lah ya. Dan ini di arteri sebelah kiri yang namanya tuh istilahnya LAD, left anterior descending arteri, itu LAD. Dan itu memang one of the main lah, penyumbatannya di situ. Jadi waktu saya tanya dokternya, masih bisa ngobrol, biasa aja. 100% dok, bener. Wah, dokternya cuma bilang nih, ya Bapak dilindungi Tuhan, katanya, dijagai Tuhan nih Pak, masih bisa ada dekat. Dokternya ngomong gitu. Ya, jadi bahkan sebelum lanjut nih, aku mau nanya. Kan lu dapat firman, ya kan? Dapat firman, wah Tuhan gak this troubled heart lah. And then tiba-tiba dokter masuk dengan fakta yang berbeda dari iman. What goes through your head? Jadi waktu di meja itu, waktu dibilang 100% blok dan kemudian ini harus ada tindakan segera. Itu ayat 2 dan 3 yang tadi itu kebayang men. Saya cuma bilang sama dokternya, dok ngomong sama istri saya ya gitu. Itu benar-benar ayat 2 dan ayat 3-nya yang tadi itu tentang rumah Bapa di surga itu, waduh, is it gonna be it gitu kehidupan ini. Karena I still remember ya, di meja yang sama itu my dad, ya papi saya, berarti berapa tuh, 2,5 tahun, ya tahun 2019 kan, itu juga ada di meja situ. Saya juga menemani beliau, dan setelah dipasang ring, sorenya beliau kembali ke rumah Bapak. Rumahnya udah siap tuh. Jadi saya juga mikir nih, saya cuma nanya sama dokternya masih sempat, dok ini ada resikonya. Dokternya cuma bilang ya ada resiko sih, pasti ada Pak gitu ya. Saya udah nggak mau nanya, karena kalau nanya resikonya ya bisa kembali ke rumah Bapak, benar-benar pasti ada resiko seperti itu. Tapi kalau nggak dikerjakan, dokternya juga bilang ini 4-5 jam ya bisa gagal jantung Pak gitu ya. Otot-otot rusak semua dan ya bisa kematian bener-bener kalau nggak dikerjakan. Walaupun dia bilang sekarang pun pasti karena udah ada serangan, ya pasti mungkin ada otot-otot tapi baru sedikit lah dia bilang. Jadi akhirnya gimana Pak? Apakah oke gitu ya? Saya
bilang ya kalau nggak ada pilihan gitu ya, ya gimana lagi, ya udah masuk kateternya, udah tinggal dia dibelun, dipasangin stand. By the way, pada waktu itu ada penghiburan juga, ini ya punya saudara seiman jemaat ya. Itu susternya memang bisa kenal sama Johan sama Astrid. Jadi even susternya di ruang itu dia bisa call gitu ya. Astrid dan Johan. Jadi benar-benar saya dipakein handphone gitu, udah dimasukin ini kateter, udah Astrid sampai kaget aja lah gitu. Pastor udah di ruangan, udah lagi di tengah-tengah. Benar-benar jadi memang bisa sadar. Bisa ya di tengah-tengah prosedur itu semua sadar. Rasanya cuma ya sedikit ya, namanya masuk ada cenut-cenut, kadang-kadang dimasukin kontras, berasa anget dan sebagainya. Tapi nggak sakit lah ya. Nah akhirnya ya dokternya keluar, ketemuin Grace juga, jelasin ya, kemudian dokter balik, ya sudah, istri sudah oke gitu ya. Dan pada saat itu yang saya rasakan ya tadi balik itu ya this can be it gitu ya. Misalnya kalau hidup harus titik gitu ya, harus selesai, ya bisa terjadi. Kan biasanya nggak pernah mikir lah ya, mau meninggal kan saya selalu juga berdoa, ya beriman umur 80, 90 tahun lah ya mintanya gitu kan, dan tetap sehat. Jadi ya itu, that what goes into my mind ya, dalam pikiran saya tuh kepikir nih terjadi nggak nih ya. Singkat cerita kan akhirnya ya selama dia masuk kerjain itu ya udah saya doa gitu ya, bahasa roh gitu, kumat kamit mungkin dokternya lihat, pray to God gitu ya. Tapi saya benar-benar ayat itu, let not my heart be troubled. Jadi apapun saya bilang, Tuhan Engkau yang tahu nih, udah kasih ayatnya lengkap lah. Bahkan saya sebenarnya masih waktu baca John 14 itu kan ya, ada satu bagian yang Roh Kudus juga ingatkan. Ya bahwa ada hal-hal, ada pekerjaan-pekerjaan ya. Yesus pun mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Lalu dia bilang, even greater things. Ya, bahkan ada hal-hal yang lebih besar ya. Di ayat 12 tuh, ya, ayat 12-nya. Jadi Yesus berkata nih, aku pun berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Konteksnya apa sih? John 14 itu kan konteksnya mission ya. Yesus datang lalu dia bilang, aku lihat jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Jadi, wah, masih ada pekerjaan nih. Kalau sampai saya diberikan kesempatan ya, bahkan ayat ini bilang bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi wah, itu yang ya, ada di pikiran saya tuh, semua lagi dimasukin itu, lalu udah tahu 100% gimana Tuhan kalau Engkau berikan kesempatan gitu ya. Karena sebenarnya lagi itu pun teringat tuh, saya sama istri saya lagi in the process untuk menulis buku yang kedua. Udah selesai sih, draftnya udah bawa ke Amerika, tapi lagi ngurus perizinan dan sebagainya. Dan keinget ya mengenai buku itu, ya, judulnya Your Blueprint for Family Legacy ya. Jadi saya bilang sama istri saya, terbitnya tahun 2022 aja gitu ya, nggak usah 2021 lah, karena istri saya waktu itu mikirnya buat Christmas. Saya bilang nggak apa-apa deh, nanti di Februari 22 aja gitu ya, bulan kasih, bulan tentang keluarga. Jadi itu juga terlintas semua gitu ya, dan bahkan kalau diberikan kesempatan, saya bilang saya mau jadi berkat juga nih banyak keluarga, karena sebenarnya di buku itu juga bicara sebenarnya mengenai bagaimana sebagai satu keluarga kita nggak hanya cuma mikirin aspek rohani, jelas itu penting, tapi aspek-aspek jasmani, kesehatan. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita nggak menghargai ya, kadang-kadang badan kita ini kita nggak hargai sehingga di abuse ya. Makan juga sembarangan, akhirnya tidur juga sembarangan gitu, olahraga juga males-malesan dan sebagainya. Padahal tubuh ini kan kita harus jaga ya. Alkitab juga bilang latihan badani terbatas gunanya. Kenapa terbatas ya? Karena dipakai buat di dunia ini aja. Perut six pack
nggak di surga sih nggak ada gunanya. Nanti semua six pack semua gitu ya. Tuhan, ya. Tapi selama di dunia ini sehat gitu ya, fit semua itu ada gunanya. Yeah. Ya jadi sebenarnya saya juga selalu memperhatikan lah. Saya termasuk orang yang perhatikan berat very badan, cautious, very cautious. Tapi yet tetap aja bisa ya ada sumbatan juga. Saya tanya, dok ini kenapa dok gitu ya, saya juga nggak overweight, saya juga makan nggak yang abuse gimana, olahraga ya masih melakukan, ada gitu, bukan yang malas gerak semua, kurang golf aja gitu ya. Betul. Ini pesan juga untuk buat istri ya. Jadi ya itu yang ya dokter bilang macam-macam lah, ya memang dari faktor keturunan bisa, dari stres, tetap nggak kurang istirahat dan sebagainya ya macam-macam lah dokternya bilang. Jadi lewat ini semua saya cuma bersyukur ya bahwa Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan masuk tahun 2022, Pastor Jos, tema gereja kita juga cakep banget gitu ya. Alive. Banget. Jadi benar-benar waktu tanggal 1 Januari saya ajak keluarga saya kumpul, saya pakai kaosnya alive gitu ya. Buat foto, it's great to be alive gitu ya. Jadi singkat cerita, malam Natal dan hari Natal saya ada di ICCU gitu ya. Jadi just me and Jesus gitu ya, romantis banget gitu, with the Holy Spirit. Jadi banyak berdoa. Sebenarnya ada juga yang duniawinya sih waktu di ICU. Nonton Indonesia mengalahkan Malaysia gitu ya. Indonesia mengalahkan Singapura. Itu mengalahkan Singapura. Kamu lagi di Singapura ya? Itu kartu merah semua itu ya. Itu yang banyak bener. Sampai penalti terakhir itu nonton di ICCU. Terus susternya sampai bilang, Pak gitu ya. Karena tekanan darah saya bisa naik sampai 170 per 100. Baru operasi jantung. Masih tenang. Iya, tegang ya. Tapi other than that ya, spend a lot of time juga, jadi bisa prayer. Bersyukur tanggal 27 bisa kembali ke rumah ya, dan hari ini I feel good gitu ya. Jelas lah ada perubahan-perubahan khususnya dari lebih olahraga gitu ya. So it is good to be alive. Yes. Ya itu nggak cuma hanya slogan, dan Pastor Dan benar-benar merasakannya. Betul. Dan it's good to be alive. You're the embodiment of that tagline, alive gitu ya. And tadi yang message aku dapetin yang kuat banget, selama kita masih punya nafas, kita masih punya tugas yang belum selesai. Betul. Dan untuk kedepannya Tuhan akan mempercayakan hal-hal lebih besar daripada sebelumnya. Betul. Dan speaking of itu, aku mau Koden bawa buku. Iya. Ini buku yang tadi Pastor Dan cerita. Jadi ini bukunya ya, Your Blueprint for Family Legacy. Awesome. Ya, jadi buku kuning ini it's a wake up call for me, jelas personally. Juga untuk benar-benar menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan untuk melayani, untuk menjadi berkat. Dan saya percaya seperti segmen ini bicara mengenai satu cerita, akan banyak cerita-cerita, ya, bahkan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Kalau Anda juga mendengarkan segmen ini hari ini, mungkin Anda sedang mengalami tantangan. Ini langsung altar call aja ya. Silakan. Anda mengalami tantangan apapun, mungkin kesehatan, mungkin keuangan, ya mungkin soal relationship, hubungan suami dan istri. Mungkin Anda mengalami dihianati oleh pasanganmu. Mungkin kau mengalami saat ini sakit penyakit yang dokter juga mengatakan sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi selalu ada harapan. Amen. Oleh bilur-bilurnya kita boleh terima kesembuhan. Amen. Seperti yang saya terima juga. My heart will not be troubled. Saya berdoa juga jangan ada kekhawatiran. Tapi Tuhan nggak memberikan the spirit of fear, roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan sound mind, ya pikiran yang tenang, yang tertib. Dan can I pray, Pastor Josh, right now? Please. Yes, Yuk kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu boleh membagikan satu cerita di mana Engkau mengerjakan hal yang luar biasa. Kau telah memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih melalui kesaksian ini pun aku berdoa Tuhan, setiap yang mendengar kesaksian ini,
juga boleh dikuatkan imannya. Amin. Lewat pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Amen. Let not our hearts be troubled. Yes. Biarlah kami nggak khawatir, nggak takut dengan setiap situasi apapun yang kami alami. Di tengah pandemi ini pun Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan. Kami berdoa bahkan untuk kesembuhan bagi yang sakit. Amen. Tuhan, yang sedang ada isolasi mandiri pada hari-hari ini Tuhan. Aku berdoa kesembuhan boleh turun. Amen. Mujizat boleh turun. Amen. Mereka nggak takut, mereka nggak khawatir Tuhan tentang kehidupan. Dan Engkau yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Kami berdoa Tuhan, Engkau panggil kami juga Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Dan biarlah kalau Engkau berikan kesempatan, selama kami masih hidup, it's great to be alive. Yeah. Dan kami tahu Tuhan, kami jelas bahwa Engkau punya tujuan juga untuk setiap kehidupan kami. Untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan setiap dari kami akan mempunyai satu cerita. Yeah. Bahkan 2 cerita, bahkan 3 cerita Tuhan dalam kehidupan kami. Amen. Di tahun alive ini Tuhan, kami boleh melihat mujizat-Mu nyata. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. We see a church full of testimony. Saya percaya satu cerita ini bersama dengan Dr. Pastor Gander Runtuwene memberkati Anda semua. Dan jika Anda mempunyai cerita, boleh dibagikan ke kita di link tree yang di bawah ini, atau mungkin butuh bantuan doa. Kami siap untuk mendoakan Anda. Sampai jumpa di satu cerita yang selanjutnya. God bless you. God bless. Thank you Pastor Jos. Thank you, man.